kebijakan Kang Deddy Mulyadi kontroversi lagi nih, Jis. Apa tuh? Yang soal vasektomi jadi apa namanya? Syarat bansos. Syarat bansos, Jis. Iya. Ini erat banget kaitannya dengan isu yang sedang hangat-hangatnya juga gitu. Terkait dengan orang miskin tidak boleh ataupun berdosa kalau punya anak. Ini gimana nih kalau lihat dua hal ini, Jis? Ya, memang nggak tahu sih di realnya gimana ya, di kehidupan nyatanya gimana. Tapi di internet banyak netizen yang menganut aliran bahwa miskin itu nggak boleh punya anak. Ini pemikiran dari mana sih awalnya? Wah, kurang tahu nih ya. Tapi bahkan influencer-influencer yang lumayan juga berpikir sama. Oh gitu? Iya, seperti Indah Ji. Ya, kalau Indah Coki Pardede mungkin iya, ya. Coki sama si Indahnya mah iya sih. Di mana apa namanya? Kasihan anaknya gitu. Landasannya adalah wah kasihan nih anaknya, nanti malah jadinya terlantar gitu, terus kurang gizi gitu. Gitu-gitu yang mungkin asupan waktu kecilnya itu jadi berkurang gitu. Iya. Tidak bisa sekolah. Tidak bahagia lah ya. Iya, dan itu yang disalahkan adalah orang tuanya gitu. Kalau ukurannya begitu, itu banyak banget di Indonesia orang yang statusnya miskin. Survei yang apa ya, siapa yang survei ya? Yang 171 juta orang Indonesia orang miskin. Buset. Kalau pakai teori itu tuh ya, orang miskin berdosa kalau punya anak itu berarti 170 juta orang. Ya. Itu nggak boleh punya anak ya? Iya, itu 45% lebih lah. Saya lupa yang disurvei siapa, cuman dibandingin sama BPS, dia BPS tuh orang miskinnya cuman berapa persen gitu ya, sedikit. Tapi tiba-tiba ada lembaga dari dunia. Oke. Orang Indonesia banyak banget yang miskin. Mengalahkan sih survei BPS ini. Dia bilang 171 juta dibilang. Dan orang-orang di internet, wah saya percaya yang ini katanya. Oh gimana nih teman-teman? Teman-teman sepakat nggak kalau orang miskin itu tidak boleh punya anak gitu ya? Karena tadi kasihan anaknya. Kasihan gitu. anaknya. Kalau saya sih cenderung tidak sepakat, Jis, dengan gagasan ide seperti itu. Saya juga sih. Barangkali kamu sepakat gitu kan? Kalau saya sih pertama saya melihat salah satunya gitu ya, itu ada titik tekan di mana orang miskin itu ibaratnya kan tadi harus punya uang dulu, harus kaya dulu kalau pengen punya anak gitu kan. Ya. Ibaratnya sesuatu itu dipandang dari sisi materialnya aja gitu. Ya. Kalau kamu pengen ini ya kamu harus punya materialnya. Oke, itu menunjang gitu loh. Tapi bukan jadi hal yang jadi apa ya ibaratnya ya. Jadi syarat utama gitu. Orang miskin di Indonesia kan tadi banyak ya, kriteria miskin juga kayak gimana sih? Misalkan kalau nggak salah gitu ya, kriteria miskin yang saya tahu itu dia punya pekerjaan tapi penghasilannya kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ibaratnya kan gitu. Ya. Nah barangkali setelah punya anak situasinya bisa berubah gitu. Bisa jadi. Orang itu kan tumbuh gitu loh maksudnya. Ya, manusia itu tumbuh ya, gitu. ya. Yang ibaratnya apa ya? Ya kayak kebun desain aja lah dulu gitu kan. Yang dulu itu penghasilannya dapat 500.000 gitu ya. Naik ke 1 juta, naik ke 2 juta, naik ke 3 juta, 4 juta sampai melebihi UMR gitu. Ibaratnya kan kayak gitu. Itu tumbuh gitu kan. Benar. Dan situasinya ya udah ada yang punya anak, ada yang belum gitu kan. Dan apa namanya? Bisa tertangani kok gitu. Bisa benar-benar. Pada faktanya sih di lapangan ya di dunia nyata nih kita soalnya kadang di internet dan dunia nyata itu memang beda gitu ya. Contoh nih di dunia internet nih biaya hidup di Jakarta 11 juta katanya. Saya punya teman kerja nih, dia bahkan terakhir tuh 2000 berapa ya 2016 lah 2016 dia penghasilan di angka 3 koma masih 3 juta koma tuh
mepet banget tuh sama UMR. Anaknya udah 3 dan bisa aja hidup. Dia bilang ya bisa aja hidup mah katanya gitu. Benar. Yang dalam artian ini yang dari internet apa nih gaya apa untuk hidup di Jakarta minimal 11 juta. Dia aja yang 3 juta, anaknya 3 tambah istrinya tambah dia jadi 5 tuh. Iya. Hidup Ya kan? kok ya. Hidup. Sekolah. Iya. Sekolah biasa, sekolah negeri. Bahkan itu tadi yang kalau di internet biaya sekolah mahal-mahal. Nah, faktanya dia teman saya ini bisa sekolah anak-anak semua. Bener. Gak kadang beda gitu. Nah ini juga sama nih menurut saya sih kebijakan Pak Dede ini kurang tepat karena kok seolah-olah mendukung netizen yang bersuara tentang orang miskin ini nggak boleh punya anak gitu. Iya ya, gagasannya dekat ke situ ya. Dekat ke situ Pak Dede ini seolah-olah apa ya kasihan lah gitu mungkin ya. Kan kalau dulu itu kan ada program KB yang apa dari pemerintah pusat atau apalah kalau nggak salah ya 2 anak cukup. Itu Ya. mah kan lebih ke pengendalian populasi gitu, biar nggak terjadi terlalu meledak gitu. Gitu kan? Itu mah Masuk akal lah, masuk ini ke semuanya kan? ya itu mah semuanya. maksudnya. Orang Nggak kaya cuma- orang miskin sama. Iya Ya. gitu. Itu mah program ke semua orang gitu Iya, kan. program negara lah ya. Bukan cuman buat orang miskin vasektomi aja. Kasihan juga nih orang miskin gitu kan. Masalahnya kalau nggak salah biaya dari vasektomi juga mahal. Nah, itu yang Mahal. biayain vasektominya siapa coba? Ya, Pemda. Kalau nggak salah berapa Jis vasektomi itu? Terakhir saya search sih 10 jutaan sih. 10 jutaan ya, ya? di atas 10 lah, di atas 10. Sekarang misalkan orang miskin kan tadi banyak di Jawa Barat misalkan gitu ya. Ya, Sebutlah ada berapa 1 juta, 2 juta misalkan kayak gitu ya. ya. 2 juta orang miskin misalkan. Vasektomi dibayarin sama Pemda. Ya gede juga dong. Iya. Tapi biasanya ini kalau untuk program subsidi ini dokternya yang kurang-kurang handal. Mungkin kalau ini mah apa namanya jadi apa ya ibaratnya ke Kang Dedi ya perlu dipertimbangkan lah ya. Atau gimana ya Pak Dedi tuh Kalau menurut saya sih bukan ini solusinya. apa? Tapi apa ya? Kita lihat dulu nih tujuan ini. Mungkin maksud Pak Dedi adalah itu tadi biar jumlah kemiskinannya tidak bertambah kan itu. Misalkan ada orang miskin punya anak, takutnya anaknya jadi miskin lagi gitu. Sehingga jadi bertambah terus aja makin banyak orang miskin. Daripada gitu mendingan gini menurut saya sih apa ya? Syarat untuk menerima bansos harus bisa bangun rumah misalkan. Harus bisa gergaji kayu, harus bisa apa gitu. Dan nanti dites tuh. Jadi skill praktikal. Kalau menurut saya sih lebih pantas kayak gitu. Sehingga misalkan gini, kamu menerima bansos, mau Pak? Ya udah, kamu belajar misalkan bikin furnitur, entah itu lemari, entah apa. Berbasis skill ya. Iya, wah. Skillnya yang ditanya bener, gitu. wah, udah oke nih, kamu udah bisa bikin nih. Ya udah, dapat bansos nih, gitu. Ya ibaratnya kamu dari keluarga kurang mampu atau miskin. Iya Pak betul. Kamu berhak menerima bansos. Iya, tapi ada syaratnya apa? Kamu harus punya skill. Skill Coba. apa? Nah, gitu itu ya. bener. Skill apa? Kamu bisa skill apa nih gitu. Kalau misalnya nggak bisa Pak, oh yaudah ada pelatihannya nih. Iya benar. Nanti dites, dia udah bisa belum? Nah skillnya pun harus yang praktikal, jangan yang karena pelatihan zaman sekarang tuh apa ya kurang. Jadi bahkan yang apa ya pelatihan di snaker kayak gitu-gitu ya. Itu kan untuk melamar kerja dalam artian sedangkan lapangan kerjaannya nggak ada gitu. Iya persaingannya terlalu banyak gitu ya. Iya lebih baik skill-skill yang dimana dia bisa jadi berusaha gitu. Ya kayak tadi kayak tukang bas misalkan bikin bangunan gitu ya. Ya. Ikut proyek misalnya gitu. Jadi bisa ikut proyek itu maksudnya gitu ya, kan. Minimal bisa freelance lah benerin bocor tetangga gitu. Iya benar. Atau kayak tadi bikin coba kamu belajar misalkan bikin lemari gitu.
Minimal bisa dijual atau apa. Bikin Iya, apa iya. lagi nih? Ayo. Hmm. Bikin apa lagi gitu. Skill apa lagi yang harus gitu. Nah, ini skillnya apa aja kan banyak. Ini ya pemerintah yang harus nentuin lah. Gitu. Ya kayak misalkan benerin HP misalkan gitu ya. Ya. Servis HP. Jadi dia bisa buka usaha apa? Servis HP misalnya gitu ya. Nah, servis HP keliling, bisa itu. Bener, Kayak bener, film bener. Indosiar. Iya bener daripada vasektomi ya. Daripada vasektomi lebih baik itu. Nah, dari situlah justru bahkan bisa mengurangi angka yang sekarang nih, kemiskinan yang sekarang gitu. Bener. Soalnya ini jadi angin segar buat yang punya gagasan apa namanya orang miskin dosa kalau punya anak. Ya, memang di internet memang ini kadang rame itu yang gini-gini. Child free ini Iya. pendukung child free ini pasti nih. Ya sebenarnya sih ya boleh semua orang juga punya pendapat, boleh opini. Ya, kita nggak sependapat boleh dong gitu kan. Yang sependapat sama apa namanya orang miskin apa namanya berdosa kalau punya anak, coba komen-komen apa sih alasannya gitu ya. Ya. Kita nanti kalau kita berdebat di kolom. Oke. Nah, bahkan kalau misalkan mindset pengusaha nih ya. Kan high risk high return, resikonya semakin tinggi. Tapi keuntungannya semakin tinggi juga gitu. Nah, kalau mindsetnya kayak gitu bahkan punya anak bisa memberantas kemiskinan. Oh ini itu mah sejalan dengan ini dong. Banyak anak banyak rezeki katanya. Nah, itu karena apa ya? Orang miskin kan mentok lah. Aduh, gimana nih udah nggak ada yang ngurusin lagi, bahkan pemerintah aja nggak ngurusin gitu ya. Akhirnya dia kita coba punya anak gitu. Itu kan harapan lah. Semoga anaknya bisa nanti jadi titik balik membalikkan keadaan kehidupan mereka gitu. Ya, karena kan kita nggak tahu rezeki anak itu kayak gimana gitu kan. Bener. Kita lihat nih, oh rezeki kita udah berusaha tapi didapatnya segini nih. Mungkin nanti rezeki anak saya lebih banyak mungkin gitu ya. Ya. Kalau yang percaya konsep itu. Iya sih. Karena ya pada dasarnya sih itu kalau kita ya, kalau rezeki kan memang tiap orang punya masing-masing nih takdirnya lah. Iya. Kalau menurut saya sih orang-orang yang pebisnis harusnya bisa lebih paham lah, karena banyak orang yang kerja keras tapi nggak sukses. Kata si dokter ini, si dokter, aduh lupa lagi namanya. Apa namanya? Oh ya, dokter yang Sukses itu. Neuron. Iya, si dokter yang apa neuron itu ya. Iya. Lupa lagi namanya, cuman kata dia kan gini, kunci kesuksesan itu bukan kerja keras. Kunci kesuksesan itu keberuntungan. Ya. Kalau bahasa kita ya takdir aja sih. Takdir aja. Kalau udah takdirnya, misalkan live TikTok aja tiba-tiba jadi selebgram gitu. Live TikTok sekali doang gitu. Iya, soalnya kata dia logikanya kan gini, kalau misalkan dari 100 orang itu kerja keras, harusnya 100 orang itu sukses semua. Ya. Kalau kunci suksesnya adalah kerja keras. Tapi faktanya banyak orang yang kerja keras banget gitu. Tapi yang sukses dari 100 orang misalkan cuman 5. Ya. Benar. Gitu kan? Ya. Ya artinya kita percaya bahwa ya wah ini kesuksesan tuh bukan dari jerih payah kita gitu. Tapi memang udah porsi dia aja gitu. Iya. Cuman bukan berarti kita jadi tidak boleh kerja keras gitu ya. Iya. Usaha mah tetap harus kayak gitu. Tapi urusan hasilnya ya udah itu mah urusan rezekinya yang udah ada yang atur gitu kan. Ya itu di luar kendali kita lah hasilnya gitu. Nah makanya nih orang miskin ini punya harapan lah. Wah semoga anak ini bisa jadi orang sukses nanti. Semoga minimal di hari tua saya ada yang nemenin, ada fasilitas, ada harapan itulah gitu. Nah sayangnya budaya-budaya ini dikonter lagi sama nggak tahu nih aktivis di internet memang di mana wah anak jangan dijadikan investasi gitu. Masalahnya apalagi dia berharap kemana lagi gitu. Ya
memang sih ketika diistilahkan anak itu jadi investasi gitu ya, ibaratnya jadi negatif kesannya gitu. Soalnya anak itu akan diperas oleh orang tua gitu kan. Ya, padahal enggak gitu juga, enggak. Konsepnya itu bukan diperas gitu. Kita itu apa namanya? Orang tua mencintai anaknya, anaknya berbakti pada orang tuanya. Lebih begitu kan? Ya. Ya, di mana orang tua, anak aja gitu ya. Hampir semua anak itu pengen berbakti sama orang tua kalau menurut saya sih. Cuma di counter nih, bahagiakan dirimu dulu katanya sebelum membahagiakan orang lain. Ditambah lagi sandwich generation, beban katanya. Wah. Ya soalnya gini, itu terpisah membahagiakan diri dengan membahagiakan orang lain atau keluarga gitu ya. Itu terpisah. Padahal itu bisa berjalan beriringan gitu. Bisa jadi kalau kita membahagiakan orang lain, maka kita juga ikut bahagia misalkan. Ibaratnya apa ya? Oke, kalau kita masuk ke hal teknis, Jis. Gaji misalkan UMR misalnya gitu ya. Ya. Kita kan buat kita itu ada gitu dong. Tapi buat berbagi misalkan mau ngasih sama orang tua gitu kan. Itu sebetulnya nggak perlu gede gitu. Orang tua misalkan kita UMR 5 juta, ngasih ke orang tua misalkan 300.000 misalnya gitu ya. Itu kan dibanding 5 juta kita masih bisa dipakai dong. 4.700.000-nya buat kita. 300-nya kita cuma ngasih 300 loh ke orang tua gitu. Iya. Sebenarnya yang di ini tuh yang ngeluh-ngeluh tuh yang ngambil porsinya tuh lebih dari 50. Sekolahin adik-adiknya, orang tuanya, terus ya banyak lah kebutuhan apa. Sisa dikit. Nah, di tengah frustasinya itu akhirnya dia menyalahkan orang-orang lain gitu. Yang wah kayaknya saya terlalu banyak tanggungan nih gitu. Akhirnya kan gitu. Karena itu tadi. Padahal menurut saya sih ya jalanin aja lah gitu. Ya itu kan situasi yang tadi di luar kontrol kita gitu ya. Ya. Ada ibaratnya gini deh. Keluarga kita ternyata miskin. Oh kita ternyata berhasil nih. Kita bisa sekolah. Kebetulan orang tua bisa nyekolahin kita nih. Gitu kan. Dan kita dapat kerjaan gitu kan. Ya. Ketika kita dapat kerjaan, dapat penghasilan nih. Sedangkan orang tua kerjanya serabutan. Akhirnya kita seolah jadi tulang punggung keluarga gitu kan. Ya udah emang kenapa sih gitu. Ya emang kenapa. Bener. Emang kenapa? Misalnya kita jadi nggak bahagia. Ya kebahagiaan itu bukan hanya milik orang kaya gitu. Orang miskin juga yang sedang kesulitan bisa kok bahagia gitu. Dengan cara-cara tentu yang mungkin lebih sederhana dari dari orang kaya gitu ya. Ya. Coba kita pikirkan misalkan gaji kita habis buat nyekolahin adik kita misalkan ada 2 gitu ya, ngasih ke orang tua buat makan bareng-bareng. Kan makan bareng-bareng, apakah itu bukan suatu kebahagiaan gitu loh. Benar. Adik kita ngasih ke adik kita nih buat jajan, adik kita lari-lari yang masih SD kelihatan lucu gitu kan. Apakah tidak ada kebahagiaan di situ gitu loh. Benar. Ya meskipun kita pengen beli motor nih, belum kesampean, perlu nabung dikit-dikit. Ya udah bener. Sabar aja dulu yang bagian kita tabungin ke situ gitu kan. Iya. Sesederhana itu gitu. Sederhananya iya bener. Dan dulu juga kayak gitu aman sampai akhirnya ini nih sosmed nih. Kalau saya dulu sempat lewat Andrew Tate tuh. Dia bilang gini. Lah katanya jangankan gaji, saya rela mati buat keluarga saya. Oh si Andrew Tate. Iya. Kamu kenapa nanya tentang apakah saya bahagia memberikan uang saya ke keluarga saya gitu. Iya. Saya rela mati buat keluarga saya, dibilang gitu. Jangankan uang gitu. Dibilang gitu. Nah, mindset ini yang harus dibentuk lah. Gitu. Benar. Balik lagi ke Pak Deddy, mungkin harusnya sih idenya lebih bagus lagi nih jangan yang vasektomi. Yang vasektomi ya. Iya. Agak janggal sih, kalau saya sih mencoba mencari ini kemana nih gitu kan. Ya, karena mau gimana pun ada efek sampingnya. Oh apa? Ke badan apapun. Misalkan KB steril yang wanita.
ada efek sampingnya. Vasektomi ada juga. Dan itu tetap juga nggak 100% ini. Nggak 100% menjadi tidak subur gitu. Ada 1% celah gitu, tetap gitu. Tetap ada ya, oke. Ya, tetap ada. Nah itu, jadi yang kita takutkan adalah orang-orang malah jadi sakit-sakitan. Benar. Karena kacau lah. Nggak cocok misalnya gitu ya. Iya. Kayak pokoknya ada badan kita yang hilang aja satu misalkan. Iya. Itu jadi hilang aja. Jadi kurang nyaman ibaratnya. Iya. Coba deh jempol dipotong misalkan gitu ya. Iya. Kan jadi kurang enak gitu ya. Jadi kan ada banyak 10. Satu nggak apa-apa nih. Hilang satu nggak apa-apa kan. Tapi tetap aja nggak ini. Benar. Nggak mantep lah nggak. Iya. Ya megang, coba kalau nggak ada jempol megang gitu kan nggak enak gitu kan. Ya. Nah itu jadi lebih baik tadi idenya misalkan skill atau idenya misalkan ya. Benar. Pendidikan karakter. Benar. Karena banyak juga yang komplain orang miskin secara moral kurang gitu. Padahal orang kaya juga sama. Nggak ingat apakah kasusnya si Mario Dandi gitu ya? Iya. Nah mungkin bisa tuh Pak Dedi bikin sekolah karakter atau ya sekolah karakter lah. Dimana walaupun miskin nggak apa-apa, tapi jangan sampai mencuri, jangan sampai apa. Ya, lagian juga sekolah kan sekarang udah kalau nggak salah gratis sampai 12 tahun ya. Program sekolah gratis 12 tahun. Ya meskipun mungkin bajunya belum kayak gitu dan sebagainya, ongkosnya belum kan gitu. Ya tapi ibaratnya ada akses lah buat orang-orang miskin ini terdidik gitu kan. Ya. Seperti itu. Gimana teman-teman terkait dengan kebijakan Pak Dedi soal vasektomi? Kalau dikaitkan dengan isu yang lagi hangat soal yang orang miskin tidak boleh punya anak, ya bisa masuk-masuk juga ya, bisa jadi bisa panjang lah gitu lah. Panjang seru-seru. Oke, kalau teman-teman ternyata para pendukung orang miskin tidak boleh punya anak, coba serang gitu ya. Silakan berargumentasi. Kalau ada yang sepakat dengan kita soal orang miskin itu punya hak untuk punya anak misalnya gitu ya. Silakan, komen juga, bantuin kita untuk mengcounter mereka. Oke, ada lagi soal itu Jis? Oke, udah. Itu ya. Mudah-mudahan suka dengan video ini, silahkan di like, di komen juga, di subscribe. Kalau misalkan teman-teman nih yang tadi misalkan dari keluarga yang kurang mampu, udah lulus SMK atau SMA, pengen usaha Jis, pengen bisnis dan ternyata dia nabung dari SMP sampai SMA punya modal nih, dan pengen punya logo atau pengen daftar merek, gimana Jis? Nah buat teman-teman yang lagi mau nyoba bisnis nih, teman-teman boleh konsul juga ke Kebun Desain ya. Silahkan mengenai cara-cara berbisnis ya, walaupun Kebun Desain juga belum sesukses itu ya memberikan tips ya, tapi ya kita sharing-sharing lah karena kita juga udah beberapa tahun berbisnis gitu dan menangani banyak klien yang bisnis snack, bisnis baju, bisnis skincare. Nah barangkali teman-teman di luar sana ada yang mau bisnis juga, minta tips ke Kebun Desain boleh. Selain itu teman-teman yang mau order desain logo bisa juga, ngorder desain kemasan bisa juga. Nah kalau ini berbayar karena ini kan jualannya lah kita ya. Selain itu kita juga menyediakan jasa daftar merek, jasa pembuatan NIB, jasa pengurusan PT perorangan dan lain-lain. Itu bisa langsung aja hubungi WA yang ada di bawah. Ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Sampai jumpa di program Kang Dedi yang lainnya. Mungkin nanti kita komentarin. Oke, bye-bye.